Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Isamuddin. Yang terhormat Ibu Nur Hidayah sebagai Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat para Dewan Guru. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah kali ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka praktisi komunitas praktisi di SMP Negeri 2 Yusufian. Nah, pada kali ini saya akan memberikan materi yaitu tentang penggunaan plafon Merdeka Mengajar. Oke, untuk PMM kalian bisa yang menggunakan PC atau komputer itu bisa langsung kalian ambil melalui di Google, tinggal diklik PMM. Nah, bisa lihat setelah di PMM kalian bisa klik yang plafon Merdeka Mengajar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau yang dari HP Android itu bisa didapat di Play Store sama aplikasinya Plafon Merdeka Mengajar. Ada lambangnya di pojok kanan seperti ini, tulisannya Merdeka Mengajar. Saya rasa bisa semua ya yang aksesnya ya. Nah, saya ingatkan jadi Play Store itu kalau PMM dari Android itu bisa di-download di Play Store. Nah, setelah di-download nanti bisa dimasukkan ID harus menggunakan ID belajar. Karena kalau tidak menggunakan ID belajar itu tidak bisa diakses. Ya, jadi aplikasi ini khusus untuk pendidikan, tidak diperkenankan atau dipergunakan di luar pendidikan. Nah, di sini di PMM ini apa saja sih isinya? Nah, di PMM ini mungkin kita banyak bertanya-tanya ya. PMM itu isinya apa, gunanya apa, manfaatnya apa? Nah, kita sebagai guru sekolah penggerak atau guru merdeka itu sudah disiapkan fiturnya, sudah disiapkan perangkatnya, sudah disiapkan asesmennya, sudah disiapkan modulnya. Siapa yang menyiapkan? Itu pemerintah melalui Plafon Merdeka Mengajar. Nah, di sini itu apa saja isinya? Salah satunya itu Pak bisa roll ke bawah. Nah, lagi ke bawah lagi. Ini ada asesmen murid. Terus ke bawah Pak. Ada perangkat ajar. Terus ada pelatihan mandiri, ada bukti karya, komunitas, video inspirasi. Coba yang paling atas. Nah, di sini kan guru sering mengalami kesulitan ya, karena kita Merdeka Mengajar ini kan baru. Jadi bagaimana sih RPP-nya? Kalau dulu kita mengenal RPP, sekarang itu yang kita kenal adalah modul. Nah, jadi modul juga bisa diakses di sini. Pak Yadi, ingat. Nah, di sini ada, coba Pak cari CP dulu Pak. CP, capaian pembelajaran. Asesmen, coba lihat asesmen dulu. Buka asesmen. Asesmen. Nah, ini ada asesmen. Nah, di sini asesmen itu ada dua. Asesmen pembelajaran. Nah, apa sih bedanya asesmen sama asesmen pembelajaran? Di situ tinggal kalian pelajari sendiri ya. Tapi kurang lebih saya kasih tahu. Untuk asesmen itu sesuatu dengan kebutuhan peserta didik Anda, sesuai dengan kebutuhan peserta didik Anda. Nah, ini isinya coba pelajari lagi. Karena diklik ini Pak. Nah, ya apa itu asesmen? Nah, ini asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan
pencapaian hasil peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, di sini jadi ada asesmen. Asesmen itu kalau dulu mungkin soal ya. Kalau dulu tuh ada soal keterampilan, ada pengetahuan. Nah, kalau sekarang itu namanya asesmen. Asesmen ini ada berapa macam sih? Banyak macamnya. Ada asesmen diagnostik, ada asesmen sumatif, ada asesmen formatif, ada asesmen AKM. Nah, itu ada fungsinya masing-masing. Ya. Jadi kalau untuk asesmen diagnostik gunanya untuk apa? Itu untuk kita, andai kata kita mau belajar, itu harus mengadakan asesmen dulu, asesmen diagnostik. Itu untuk gunanya itu untuk kita belajar dengan menggunakan metode apa yang tepat ke anak. Itu asesmen diagnostik. Nah, kalau untuk asesmen formatif, apa gunanya formatif? Asesmen formatif itu digunakan untuk refleksi. Kita kan setiap hari ngajar. Nah, setiap kita ngajar setelah pembelajaran itu harus ada refleksi. Apa guna refleksi? Refleksi itu digunakan untuk perbaikan. Perbaikan apa? Apa remedial? Bukan. Perbaikan pembelajaran. Artinya metode. Jadi asesmen formatif itu digunakan untuk perbaikan metode pembelajarannya. Sesuai enggak? Cocok enggak? Kalau tidak sesuai berarti kita harus ganti. Nah, itu untuk asesmen formatif. Kalau sumatif digunakan untuk apa? Nah, kalau untuk sumatif itu digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Misalkan kita hari ini belajar tentang penjumlahan bilangan aljabar. Dari mana anak itu kita tahu sudah mencapai atau belum? Jadi dari hasil sumatif. Nah, AKM ini apa? Nah, AKM ini adalah alat ukur. Alat ukur untuk apa? Mengetahui kemampuan siswa-siswi tapi secara menyeluruh. Tidak seluruhnya AKM. Satu SMP Negeri 2 hanya beberapa. Tapi inilah tolak ukurnya yang digunakan AKM. Oke Pak, bisa kembali Pak. Kembali. Coba kita lihat yang bagian bawahnya lagi. Nah, perangkat ajar. Coba buka Pak. Nah, perangkat ajar jadi yang teman-teman kita masih kesulitan untuk mencari perangkat ajar. Ini di sini sudah disediakan di PMM. Misalkan kita kan SMP fasenya kelas 7, fase D kelas 7 sampai kelas 9. Mata pelajarannya semua matematika, Pak. Matematika juga. Bahasa Jawa. Coba. Matematika. Cari berangkat. Bawah. Nah, ini sudah banyak banget dari kelas 7 sampai kelas 9 lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses ini, bisa menggunakan PC atau komputer atau Android. Sangat gampang karena dari Android bisa. Dan ini sudah sangat lengkap. Coba Pak. Nah, ini dari kelas 7 kelas 8 ada. Ini Bapak salah akses kayaknya. Yang kelas 7 Pak, kelas 7 yang fase D. Biologi Pak. Tidak ini kelas 7. Ini sudah terbuka ini, sudah terbuka Pak, sudah terbuka. Ini ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kan kita sebagai guru sangat dimudahkan dengan ini ya, karena tinggal di-download, tinggal menyesuaikan sesuai dengan siswa kita. Kalau tidak sesuai maka kita perbaiki dengan cara ya refleksi tadi, ya.
Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin tidak semua mata pelajaran ada. Misal sebut aja PJOK tidak ada. Bagaimana cara solusinya? Banyak. Karena perangkat itu tidak hanya di PMM. Ya, Kemendikbud tidak hanya menyediakan PMM. Banyak. Contohnya ada guru berbagi. Terus ada juga rumah belajar yang kita bisa akses. Belum yang di internet. Yang di internet pasti banyak, pasti ada. Nah, mungkin yang belum tahu apa itu sih rumah berbagi. Nah, kita kan sedikit coba di sini ada nggak rumah berbagi, Pak? Kalau nggak ini gak ada rumah berbagi. Rumah belajar. Nah itu. Ini aja. Ntar keluar. Yang ini Pak, yang atas. Nah itu. Coba ke bawah ada nggak? Nah ini rumah belajar ini. Ini. Oh ini login coba. Untuk rumah belajar ini gunanya untuk apa sih? Jadi ini sangat membantu kita apabila kita itu mengajar tapi tidak paham atau kurang paham istilahnya, atau kurang menguasai materi lah, atau bingung cara menyampaikan ke siswanya. Nah di sini itu sudah disiapkan rumah belajar oleh Kemendikbud. Di sini gunanya itu ada video itu bisa kita tonton, bahkan bisa ditontonkan ke siswa langsung. Contoh Pak, ini sumber belajar Pak. Klik sumber belajar. Yang SMP Pak. Nah kelas 7 misal. Nah kita cari matematika. Ya ini matematika. Oke. Emang ada beberapa yang belum ada, tapi YouTube menyediakan Pak. YouTube ada. Pendidikan. Diklik topiknya Pak ini. Coba klik topik. Kalau matematika alhamdulillah. Contoh Karena AKM. bangun datar coba AKM. Pak. Bangun datar, klik bangun datar ini. Nah, silakan diputar. Iya, dalam bentuk video. Dicepetin Pak. Seleksinya. Kita kembali ke Merdeka Mengajar Pak. Untuk memperdalamnya nanti kita adakan lagi praktisi khusus untuk rumah belajar. Nah tadi kita sampai ke perangkat ajar ya. Nah jadi yang tidak ada di sini bisa nyari di guru berbagi, di internet, di rumah belajar, dan masih banyak aplikasi yang bisa digunakan. Kita kembali lagi Pak. Kembali lagi. Oh, ada yang nelpon ya? Sinyalnya agak jalan. Ada yang nelpon. Perangkat sudah, pelatihan mandiri. Nah, mohon dilihat. Nah, untuk pelatihan mandiri di sini juga bisa membantu kita untuk melihat belajar yang menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti apa sih. Kalau bagi yang Bapak Ibu kurang paham, silakan pelatihan mandiri ini dikerjakan. Karena di sini banyak modulnya.
ada disiplin kelas, ada merdeka mengajar. Jadi merdeka mengajar itu yang seperti apa sih? Merdeka mengajar itu tidak boleh lepas dari kata merdeka. Ya, bukan tidak terikat, harus terikat. Tidak boleh lepas dari kata itu. Karena kata merdeka itu memiliki makna. Oke, bisa kembali, Pak. Bukti karya, coba lihat bukti karya. Nah, di bukti karya, misalkan kita sudah menyelesaikan modul dan kita mau membuat bukti karya, misalkan disiplin kelas, kita bisa melihat paling enggak bagaimana cara membuat. Nah, kita bisa lihat di sini. Coba turunin, Pak, scroll ke bawah. Pencet dulu, dipencet dulu, Pak. Pencet dulu yang bebas. Pencet bebas. Baru Klik scroll. baru turun. Nah, ini banyak ada budaya positif, banyak ini keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan kesulitan dalam mengerjakan aksi nyata itu bisa lihat punya temennya. Nah, ini sebagai bahan referensi, bukan artinya menjiplak ya. ATM. Oke, sekarang coba karya saya, Pak, diklik, Pak. Nah, ini bagi Bapak Ibu kalau yang sudah punya karya seperti modul atau video pembelajaran, video praktek baik atau best perfect, itu bisa diupload di sini. Nah, lihat, itu tambahkan, Pak. Tambahkan karya saya. Nah, ini bisa di kepemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, RPP modul, bahan ajar dan lain-lain. Nah, untuk kepemimpinan sekolah ini ada kata kepala sekolah ya, kepemimpinan sekolah ya. Itu bukan untuk kepala sekolah saja, tapi untuk guru bisa. Misalkan saya pengen bahas apa sih? Misalkan saya akan membahas SOP atau bahas visi misi. Nah, jadi kepemimpinan sekolah ini yang berkaitan dengan kepala sekolah, tapi bukan kepala sekolah yang mengerjakan, melainkan kita. Karena banyak yang kita bahas, bisa visi misi, bisa SOP, bisa apa itu namanya, Pak? Kos ya. Nah, bisa kos, itu bisa kita bahas di sini dijadikan praktek baik. Nah, untuk praktek pembelajaran ya, selama kita belajar di kelas itu bisa dijadikan praktek pembelajaran. Ya, dari awal sampai akhir. Minimal waktu itu yang diberikan dari Kemendikbud itu 7 menit mencakup seluruhnya. Artinya kegiatan pendahuluan dan sebagainya itu bisa dalam bentuk tulisan. Ya, tidak harus divideokan semua. Yang di kesepakatannya seperti itu 7 menit. Walaupun sebenarnya kurang ya, tapi bagaimana kita mengefisienkan waktu biar cukup. Nah, untuk praktek baik, apa sih ini praktek baik? Praktek baik ini itu bisa berupa kita waktu mengajar P5 ya, atau berbagi, atau praktek waktu kita kegiatan di luar sekolah tapi yang berhubungan dengan sekolah, yang kira-kira sama orang ditiru itu bagus, seperti itu, hasilnya memuaskan. Itu untuk praktek baik. Jadi beda antara praktek pembelajaran dan praktek baik. Kalau pembelajaran itu umumnya untuk khusus mata pelajaran yang berkaitan sama mata pelajaran atau pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan praktek baik itu berkaitan dengan P5 atau komunitas belajar, praktisi belajar, banyak pokoknya. Nah, untuk RPP dan modul ini yang berkaitan dengan modul ajar kita. Bisa LKPD yang kita bagikan, tapi dalam bentuk PDF. Bahan ajar, nah bahan ajar ini bisa seperti yang dalam bentuk buku. Kalau emang Bapak Ibu bisa menciptakan bahan ajar, silakan bisa diupload di sini dan lain-lainnya. Oke, kembali, Pak. Silang, Pak.
Nah sebentar, untuk pembuatan ini perlunya pasti kita perlu teknologi ya, karena guru dituntut untuk teknologinya tuh lebih. Kalau guru nggak bisa teknologi sulit, harus wajib. Jadi untuk menyelesaikan mandiri ini kita bisa gunakan Canva. Bisa dibuka Pak. Nah ini kita bisa mendesain menggunakan Canva. Tapi yang sudah harus SMP Negeri 2 Residuan pendidik. Kalau belum ada tulisan seperti ini tidak bisa. Bisa tapi untuk individu. Artinya kalau dibagikan ke siswa tidak bisa. Canva ini harus menggunakan ID Belajar. Yang tidak menggunakan ID Belajar itu prabayar, artinya bayar dan digunakan untuk diri sendiri. Tapi kalau yang sudah menggunakan pendidikan atau ID Belajar itu gratis dan bisa digunakan yang berkaitan sama ini. Contoh saya kan mengajar di SMP Negeri 2. Jadi karya saya yang ada di sini, contoh ada nggak ya di sini yang saya? Udah ada. Desain terakhir tuh loh, bawah. Hasil terakhir. Coba bawa Pak lihat Pak. Enggak itu Hasil terakhir. SMP 2 udah 125 pengguna. Ini nih, nah ini. Silakan diklik Pak. Bisa geser apa satu biji satu ya, karena selesai. Nah ini bisa saya bagikan, tapi saya bagikan hanya dalam, coba bagikan, coba klik bagi Pak, diklik bagi ini Pak, pojok kanan ini bagi. Nah ini klik, hanya ada dan dapat akses, klik. Nah di sini hanya yang bisa dibagikan hanya ke SMP Negeri 2, selain SMP Negeri 2 tidak bisa. Ya, sesuai dengan ID Belajar kita. Kalau kita ID-nya bukan di sini, maka kita tidak bisa membagikan siswa di sini, walaupun kita mengajar di sini. Yang paling bawah itu bisa. Enggak, cuma coba. Ya, sudah. Nah, selain menggunakan ini juga kita bisa menggunakan aplikasi Capcut. Capcut itu aplikasi edit video. CapCut. Bu Ismur alhamdulillah walaupun sudah berhasil, namanya belajar, saya rasa lebih bagus punya Bu Ismur daripada punya saya. Itu lo dilihat 125 pengguna. Bawah SMP 2 tuh. Ini 125 pengguna. Berarti siswa udah pakai. Nah, siswanya sudah masuk 125 pengguna. Coba yang sudah ada bisa dibuka. Sudah seperti ini belum? Kalau belum nanti kita belajar bareng-bareng sama Pak Yadi. Jangan dong. Gak ada waktunya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk aplikasi Capcut itu bisa menggunakan HP atau laptop. CapCut. Dari HP tinggal di-download di Play Store. Kalau dari laptop langsung klik aja Capcut, itu bisa juga. Pakai ID Belajar juga sama. Ya. Coba bukti kita ke bukti karya lagi Pak. Kita lanjut. Kembali. Coba ke bawah lagi. Ada bukti layar sudah. Nah, komunitas ini itu setiap guru, setiap perangkat berbeda-beda. Punya saya alhamdulillah ada 1, 2, 3. Tapi ada yang hanya 1. Mungkin ada juga yang tidak ada mungkin. Mungkin ada yang cuma daerah khusus Sugian saja. Ya, karena tidak sama. Lanjut ke video inspirasi Pak. Nah di video inspirasi ini sangat banyak. Jadi kalau andai kata kita mengalami kesulitan ketika belajar, kita bisa lihat inspirasi dari teman-teman kita yang ada di Kemendikbud. Nah, panduan waktu mereka mengajar ada 13 video, terus 4 mengenai rapat pendidikan, ada 4 video, terus kurikulum itu ada 1 video, webinar ada 10, nah itu seterusnya. Itu bisa kita gunakan sebagai acuan kita bahwa mereka bisa, kenapa kita tidak. Ya. Jadi banyak banget lagi yang perlu kita pelajari di aplikasi Mandiri. Tapi saya rasa cukup karena kita hanya membedah. Untuk lebih lanjutnya nanti kita fokuskan
pergi belajar atau kita ke pelatihan mandiri atau ke bukti karya ya. Jadi nanti biar waktunya cukup karena ini waktunya sudah siang. Dari saya cukupkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Nurdin nanti